Kakek 60 tahun terpleset hingga jatuh ke dalam sumur sedalam 9 meter di Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran lebar sumur hanya 1,5 meter. Seorang kakek berusia 60 tahun tercebur ke sumur setelah terpleset saat membetulkan mesin pompa air yang rusak di Desa Bojo, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lantaran hanya tinggal seorang diri, korban sempat terjebak berjam-jam di dalam sumur sedalam 9 meter. Keberadaan korban baru diketahui ketika anaknya datang memeriksa lampu rumah yang masih padam meski sudah malam. Ketika masuk rumah terdengar teriakan korban meminta tolong dari dalam sumur. Mengetahui ayahnya terjebak, anak korban langsung menghubungi petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter sumur hanya berukuran 1,5 meter dan kondisi korban sudah lemas. Beruntung korban berhasil diselamatkan usai dilakukan evakuasi selama 20 menit. Dari pihak damkar menerjunkan 6 personil dan dibantu sama pihak kepolisian, aparat, TNI juga, desa juga yang membantu. Alhamdulillah untuk evakuasi korban berjalan lancar dengan kurun waktu 20 menit. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin Anyus melaporkan. Sebuah minibus diduga mengalami pecah ban dan menabrak bus pariwisata di Tol Ngawi, Solo. Akibat kecelakaan ini, 2 orang penumpang minibus tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah minibus terinsek usai menabrak bus pariwisata di ruas tol Ngawi Solo kilometer 566A di Desa Bangunrejo, Kidul, Kecamatan Gedung Alar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu siang. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai oleh Teguh Rizal Fahri, warga Margasari, Purwakarta, diduga mengalami pecah ban sehingga oleng dan menabrak bus pariwisata NS Trans yang berada di sebelahnya. Akibatnya 2 penumpang minibus luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Minibus yang ringsek dievakuasi petugas. Usai menyadari kecelakaan menimpa bus yang ia kendarai, sopir bus pariwisata yang membawa rombongan pengantin tersebut menunggu di rest area terdekat. Saya tahu-tahu sudah ada suara benturan gitu. Nah, terus saya ambil jalur kiri untuk berhenti ke bahu jalan. Untuk ke bahu jalan, semua penumpang pada turun dan nengok ke belakang, bahwasanya nggak ada apa-apa. Nah, terus penumpang dan saya sama kru saya melihat itu bodi mobil kok ada bekas laka, bekas ketabrakan gitu. Di KM 566 kendaraan Sigra bertujuan untuk mendahului kendaraan bis. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, kendaraan Sigra mengalami pecah ban sehingga menabrak samping kiri bis dan akhirnya masuk ke parit. Sementara itu, 6 penumpang minibus luka-luka dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Petugas masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti tabrakan maut tersebut. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar Ainis melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas dengan 18 luka tusukan di Pantura, Subang, Jawa Barat. Di lokasi kejadian, polisi menemukan pisau dapur yang diduga menjadi alat untuk membunuh korban. Toikin, pemuda 22 tahun ini ditemukan tewas di pematang sawah di Dusun Cemarah, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Saat ditemukan, terdapat 18 luka tikam pada tubuh korban dengan kondisi tertelungkup. Tim Inafis Polres Subang yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan mendapati pisau yang diduga menjadi alat untuk membunuh korban. Diketahui korban merupakan pekerja serabutan dan tinggal seorang diri di rumah saudaranya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu guna kepentingan autopsi. Awalnya di media sosial, cuma ya posisi karena belum terdeteksi bahwa itu saudara gitu, menurut korban pihak itu saudara. Ya kalau dari meninggal itu dari fisik-fisiknya mah hampir kena pisau gitu, ada 18 tusukan, ada yang pihak puskesmas yang evakuasi korban mah.
Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dan belum bersedia memberikan keterangan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda News melaporkan. Pencarian hari ke-6 tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kembali menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Pencarian korban yang masih hilang akan terus dilakukan. Dari data yang ada, 1 orang belum ditemukan atas nama Teguh, warga desa Kayu Puring, Petung Kriono. Tim gabungan dibagi 3 kelompok, yakni tim pencarian, tim pendistribusian bantuan sembako, dan tim pemeriksaan infrastruktur untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Hingga kini korban longsor Petung Kriono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia dan korban luka 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Tim gabungan TNI, Polri, dan relawan membuka jalur desa yang terisolir akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim gabungan membangun jembatan sementara untuk menghubungkan jalan antar desa yang terisolir. Selain itu, tim gabungan juga mendistribusikan bantuan sembako bagi warga terdampak. Bencana longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan desa terisolir. Warga kesulitan keluar masuk desa. Pasca kejadian longsor, warga sangat membutuhkan bantuan makanan atau sembako, juga tim kesehatan. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli lokasi terpencil yang terisolasi menggunakan sepeda motor. Patroli yang dilaksanakan adalah menyusuri beberapa desa yang jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Selain itu, tim juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut, sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, tim gabungan juga mulai membangun jembatan sementara untuk menyambungkan akses ke desa-desa yang terisolir untuk distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.